insya Allah kita di sini yang namanya syirik jali nggak akan terkena. Amin. Tapi yang sering kita kena sekarang ini apa? Syirik khufi. Syirik yang samar-samar. Kita yakini sesuatu selain Allah. Syirik yang terselubung. Cincin kita jadiin sebab, Pak. Bisa cincin kita jadiin sebab. Oh, Pak, saya semenjak pakai cincin ini nih. Cincin. Oh, saya semenjak pakai cincin ini nih, Pak. Jangankan yang perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Cincin. Bu, ibu, atau yang ibu-ibu sering kena nih. Ini maaf nih ya, maaf. Soki, apa Bu? Saya sakit berobat kemana-mana nggak sembuh, Soki. Tapi ke dokter itu sembuh saya. Dokter kita jadiin sebab. Kita lupa, Pak. Wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib cuma perantara. Tapi berapa banyak dari kita sekarang perantara kita jadikan tujuan utama. Banyak kita lolos ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi kita jarang lulus ketika diuji dengan kekayaan. Bu, ini bapak-bapaknya pasif nih. Kita kan CS siapa ya? Ibu-ibu dulu. Bu, tahadusan bin nikmah ya Bu ya. Saya nih Muhammad Syauqi. Kalau saja di alam roh saya boleh milih. Fulan, labbaik ya Rob. Kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Maaf Bu, saya milih jadi perempuan Pak daripada laki-laki sekarang. Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi sangat cinta dengan kaum perempuan. Cuma sayang kaum perempuan Yai, mereka nggak sadar betapa dirinya itu sangat mulia dalam pandangan Islam ini. Bu, ogah banget temen nyaut, saya heran. Ini kan banyak ini. Enak kan jadi bangun kan? Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah. Saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Sekarang mau? Bu, perempuan dalam Islam untuk meraih surga Pak, modalnya nggak perlu banyak Pak. Beda sama kita orang laki Pak. Kita orang laki untuk meraih surganya Allah yang hakiki, modalnya banyak. Perempuan mah nggak perlu banyak-banyak, cukup 4 modal perempuan meraih surga Allah. Mau tahu? Mau tahu? Perempuan meraih surganya Allah modalnya apa? Kata baginda Nabi dalam hadis, "Idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab." Seorang perempuan, perempuan, apabila perempuan tersebut salat 5 waktu. Ibu-ibu salat 5 waktu apa tidak? Alhamdulillah Yai, 1 sudah modalnya. Perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu pada puasa Ramadan di sini? 2 sudah. Cepat kan? Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu kalau keluar nutup aurat apa tidak? Alhamdulillah, udah 3 Pak. Masya Allah, kita orang laki belum apa-apa Pak. Nih ibu-ibu di sini udah 3 loh Pak. Masya Allah, nih ibu-ibu calon penghuni surga semua ini.
Ngiri saya, Pak. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat nggak kompak. Yang perempuan taat, yang suami nggak ngomong, cuma saya lihat Bu, perempuan yang punya 4 modal tersebut kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayil bab. Silakan perempuan tersebut masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Bu, taat sama suami dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya benar saya bilang, ibu-ibu nih, ini maaf sekali maaf. Ibu-ibu ya di sini nih harusnya amat sangat berterima kasih kepada baginda Rasul. Ya Bu. Kenapa? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan loh. Gak percaya? Ayo. Dulu sebelum Rasulullah hadir ke dunia, sebelum Islam kafah, nasib perempuan saat itu kan menyedihkan dan memilukan. Betul. Bahkan ada seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mempunyai kebiasaan aneh saat sholat. Saat sholat ketika salam Sayyidina Umar, kalau nengok ke kanan beliau tersenyum. Kalau nengok ke kiri beliau menangis. Ada satu sahabat tanya, Umar, ada apa? Saya lihat sholatmu kok unik Umar. Unik kenapa? Ya ketika kau salam ke kanan kau tersenyum, tapi ketika kau menoleh ke kiri kau menangis. Ada apa Umar? Oh, saya lagi memikirkan betapa dulu jahatnya saya sebelum Islam. Kondisi saya sebelum Islam, saya suka ketawa sendiri. Ketika menoleh ke kanan saya tersenyum. Saya ingat ketika masih jahiliyah, saya pernah membuat berhala dari tepung roti. Saya sembah tuh berhala. Lepas sembah saya berdoa pada berhala, Tuhan, kalau tadi Tuhan saya sembah, sekarang saya lapar. Boleh dong Tuhan saya makan sedikit-sedikit. Gagah betul saat itu saya. Sampai Tuhan pun saya makan. Saya terbayang jahiliyah saya dulu. Dan ketika menoleh ke kiri saya menangis, Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Bagaimana anak perempuan saya harus saya kubur hidup-hidup dengan tangan saya. Karena malu saat itu kami bangsa Arab memiliki anak perempuan. Bu, perempuan sebelum ada Islam tugasnya nggak pernah lebih dari segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Sumur, kasur, muter aja di situ, nggak kemana-mana. Sudah gitu apa? Harganya murah, perempuan belum ada Islam. 10.000 3. Lo nggak percaya? Ayo buka sejarah, Nggak usah bicara di luar negeri, di Indonesia. Raja-raja kita dulu sebelum ada Islam berapa kalau ngumpulin selir, Bu? 10, 20, 40 enteng aja tuh. Apa perempuan boleh marah? Nggak boleh perempuan marah. Perempuan nggak boleh bersuara. Perempuan nggak boleh punya ngomongin hak. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah sebelum ada Islam tuh kalau ngumpulin harem ratusan, Bu. Yang kurang ajar seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming. Dia bangun istana 1000 kamar di Cina, Forbidden City. Kenapa? Selirnya 1000.
Allahu Akbar. Hina sekali perempuan saat itu. Ya bu, bu, saya nggak bisa bayangin raja kalau punya istri 1000, kapan dia pakai kolor? Pikirin, jangan dibayangin. Saya ngomong nggak bisa pikirin kok. Hina kaum perempuan saat itu loh bu. Tapi begitu baginda Nabi hadir ke dunia, beliau ternyuh melihat kaum perempuan saat itu pak. Keluar sabda beliau yang paling dahsyat untuk kaum perempuan. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Bu, diam. Diam. Tiang semua nih pak. Maka perempuan dalam Islam nanti di dalam surga mereka akan jadi pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Loh kok protes sama saya? Ini kan kisah Isra Mi'raj juga nih. Ini ada kisahnya loh pak. Ketika baginda Nabi kembali ke Mekah, beliau ngobrol sama sahabat saat itu. Ayyuhal ashab, woi para sahabat. Labbaik ya Rasul. Semalam saya berangkat Mi'raj. Lalu ketemu saya sama Allah ya qazan secara zahir. Terus Allah kasih kita perintah umat Islam untuk sholat 5 waktu. Lalu alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan melihat surga neraka. Begitu ya Rasul. Oh. Ya Rasul, ya. Boleh saya tanya? Kata sahabat. Apa? Ya Rasul, ya. Siapa yang paling banyak menghuni neraka saat engkau lihat ya Rasul? Kaget sahabat pak. Benar ya Rasul, banyak kaum perempuan saat itu yang menghuni neraka. Itu yang saya lihat. Apa perempuan itu nggak sholat ya Rasul? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak baca Quran ya Rasul? Rajinan perempuan baca Quran sama laki-laki. Betul. Apa perempuan tersebut nggak datang ke majelis taklim ya Rasul? Perempuan paling hobi sama majelis taklim. Lihat aja seragamnya. Lalu apa ya Rasul yang menyebabkan kaum perempuan lebih banyak menghuni neraka? Sambil berkaca-kaca mata baginda Rasul, beliau bersabda, yang menyebabkan perempuan lebih banyak menghuni neraka karena apa? Hunna yakfurnal asir. Karena perempuan tersebut kurang rasa bersyukur kepada suaminya. Bu, nih saya kasih tahu, saya tadi dikasih ilmu sama Kiai. Makasih Kiai ilmunya. Bu, sebaik-baik perempuan dalam Islam, ya, sebaik-baiknya seorang istri dalam Islam ialah mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Ya. Sebaik-baiknya perempuan mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Bu. Ya Bu. Pak, jangan diem aja Pak. Pak, laki-laki yang terbaik dalam pandangan Islam adalah mereka yang royal kepada istrinya. Ya Bu. Nih, maaf, sebentar Bu, sebentar. Pak.
Kita orang laki itu kadang-kadang suka egois, Pak. Kita taunya cuma ngasih duit ke perempuan doang, Pak. Ini emak-emak lagi bingung, semua sembako lagi pada naik. Ya Bu ya? Saya menajis sama laki-laki. Sampai sekarang saya kagak demen sama laki-laki. Pak bener loh Pak, bener. Nih, Bapak nggak percaya? Ayo kita tanya. Ya Bu, kita kompak ya. Siapa tahu uang dapur ditambahin lagi. Amin gitu loh. Amin. Nih, orang laki dengerin nih. Pak, jangan pura-pura main handphone. Nih, dengerin nih. Bu, beras naik apa tidak? Listrik, telur, daging, sembako, minyak goreng, susu, nggak kompak. Mau bilang naik, ingat umur. Tapi saya yakin ibu-ibu saya ini insya Allah perempuan solehah semua. Amin ya Rabbal. Kenapa ibu-ibu ini harus menjadi perempuan yang solehah? Karena dalam diri ibu-ibu sendirilah Allah titipkan sebuah alam yang luar biasa. Apa namanya? Alam rahim. Tuh Pak, kita orang laki nggak dititipin Pak alam rahim. Malahan nih, ketika baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Nih Pak, karena alam rahim Pak, kita kalah disebut sama baginda Nabi dibandingkan perempuan. Ya Bu ya? Bayangkan Pak, ibu 3 kali disebut, kita orang laki berapa kali? 1 kali. Kalah hitungan. Ibu 3, bapak 1, bapak salah ngitungnya salah ngitungnya salah. Nih cari untung aja nih. Bu, boleh suaminya nikah lagi? Biar kompak nih suaminya kalau kayak gini nih ngomongnya pura-pura budek soalnya. Yang kompak, Bu, boleh suaminya nikah lagi? Enggak boleh. Nih ibu-ibu nih Masya Allah, yang berkata suaminya nggak boleh nikah lagi, ya, ibu-ibu yang berkata suaminya nggak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Bener-bener loh. Saya tadi sempat whatsappan sama Pak Camat di kecamatan kita nih, terbukti bahwa perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Di Indonesia kaum perempuan ini jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nggak usah angka yang benar, angka main-mainan saja. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000. 1 nikah lawan 1. Kan kelebihan perempuan 2.000. Lalu yang 2.000 disuruh nikah sama tuyul. Jadi daripada mubazir, Pak tanggung jawab loh Pak ya. Bapak sih cari untung aja deh.